Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'ala ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Perceraian adalah perkara yang halal namun dibenci Allah Subhanahu wa taala. Begitu biasa kita mengenal. Nah, dalam perceraian ada dua hal yang mempertajam gesekan antara suami dan istri yang bercerai itu. Bahkan juga tidak jarang terlibat juga kedua keluarganya, keluarga suaminya, keluarga istrinya dalam perceraian itu. Apa dua hal yang mempertajam itu? Yang pertama adalah harta gonogini, pembagian harta kekayaan yang telah dihimpun bersama. Yang kedua adalah hak asuh anak. Hak asuh anak terkadang memang menjadi hal yang semakin mempertajam perselisihan antara suami dan istri. Nah, yang kedua inilah saya diminta untuk memberikan penjelasannya. Mestinya ikut siapa? Anak yang bapak ibunya cerai. Ikut bapak kah? Ikut ibu kah? Berikut penjelasan di dalam kitab Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faraqa ar-rajulu zaujatahu, jika ada seorang laki-laki, seorang suami memfiraq atau menceraikan istrinya. Sebelumnya saya ingin berdoa dulu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pernikahan kita semua hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tidak ada kata cerai. Namun jika memang cerai adalah pilihan yang baik dari sekian pilihan, ya mudah-mudahan tetap membawa maslahat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Jika ada seorang laki-laki, suami tersebut, dia menceraikan istrinya, walahu minha waladun, dan keduanya itu punya anak, fahiya ahaqqu bihadanatihi, maka istrilah yang paling berhak untuk merawat dan mengasuh anaknya. Sampai kapan? Ila sab'i sinina, sampai usia 7 tahun. Artinya jika punya anak lewat dari usia 7 tahun, maka dia diperkenankan untuk memilih. Tsumma yukhayyaru baina abawaihi. Setelah usia 7 tahun, maka dia diperkenankan untuk memilih ikut bapaknya kah atau ikut ibunya. Sehingga kalau punya anak misal dua, yang pertama 8 tahun, yang kedua 6 tahun, maka yang 8 tahun suruh milih, kamu milih bapak, ikut bapak atau ikut ibu nak. Sedangkan yang 6 tahun dia tidak bisa kecuali ikut ibunya. Syariat melindungi hak bahagia, hak belahan jiwa, dan juga hak kasih sayangnya dari ibunya. Artinya bapak tidak bisa memaksakan diri, memaksakan kehendak, pokoknya anak ikut saya. Ya, kalau memang yang besar itu ingin ikut bapaknya silahkan, tapi kalau yang kecil usia di bawah 7 tahun tidak bisa. Jelas bahwa sang ibu di sini disebutkan ahakku, lebih berhak untuk merawat dan mengasuh anaknya. Fa ayyuhuma ikhtara sullima ilaihi, yang lebih usianya dari 7 tahun dipersilahkan. Si anak ikut siapa? Ikut bapak, ya serahkan ke bapak. Si anak milih ikut ibu, ya bapak tidak boleh memaksakan kehendak anak kudu ikut bapak, enggak bisa. Ini adalah ketetapan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi jelas, usia di bawah 7 tahun ibu lebih cakap. Ibu lebih memahami. Sang ibu lebih sabar dalam merawat, mendidik dan mengasuh anaknya. Lalu kemudian kalau ibunya tidak mau, wa idzam tana'at az-zaujatu min hadanati waladiha, maka intaqalat al-hadanatu li ummahatiha. Kalau ibunya tidak mau bagaimana?
Syariat menetapkan bahwa anak ikut ibunya. Tapi ibunya enggak, aku enggak mau ngerawat, aku mau kerja misal. Maka hak asuhnya itu kembali kepada neneknya. Neneknya si anak itu dari ibunya. Jadi orang tua ibunya itu yang kemudian menjadi berhak untuk mengasuh dan membesarkannya. Kalau neneknya enggak mau, oh ya wis. Berarti anak diberikan hak ya untuk ikut bapaknya memang kalau tidak mau. Hal ini bukan hanya menolak, ya, bukan hanya menolak. Seumpama ibunya pergi tanpa ada kabar begitu saja, ya sudah. Berarti pindah ke neneknya. Kalau neneknya tidak mau ya otomatis ayahnya. Tapi mudah-mudahan tidak ada ibu yang menolak mengasuh anaknya saat terjadi perceraian, khususnya ketika anaknya itu usia kurang dari 7 tahun. Sedangkan wa mu'natul hadanati alaman alaihi nafaqatut tifli. Sedangkan biaya hidup itu dibebankan kewajibannya kepada bapaknya. Yang merawat dan mengasuh adalah ibu, dan biaya hidup anaknya itu tetap kewajiban bapaknya. Sang bapak tidak boleh, syariat menolak. Itu berarti menyelisih syariat kalau ngomongnya begini. Kalau anak ikut aku yang biayai. Kalau anak ikut kamu berarti kamu yang biayai. Tidak bisa. Lalu kalau kemudian sang ayah tidak memberikan nafkah anaknya pada saat dalam pengasuhan si ibunya, maka sungguh tuh laki-laki, tuh suami, tuh mantan suami maksud saya, zalim. Benar-benar meninggalkan kewajiban atas nafkah anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk menyerap dan melaksanakan syariat dengan baik, khususnya adalah dalam hal perceraian, hak asuh anak dan kewajiban suami untuk memberikan nafkahnya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.